Ini kita jalan ke bawah. Mobil agak sulit masuk. Kita akan melihat desa di bawah. Ternyata di bawah ada masyarakat yang harus dengar berita Injil. Ini sudah pukul 6. Mungkin sekitar setengah 7. Sekitar setengah 7 barangkali sekarang. Sini saya bawa satu, Bu. Iya, Bu, ya. Oke. Kita sudah dulu teman-teman ya, masih agak jauh ke bawah. Kita harus jalan fokus supaya jangan tergelincir. Itu ada sepeda motor dari jemaat yang ada di sini yang mengangkat logistik kita dengan beberapa alat. Karena memang mobil cukup bahaya untuk masuk. Ini dia ya. Hati-hati. Nah, teman-teman, dulu penduduk di sini semuanya Muslim. Di sini tidak ada gereja. Mereka mayoritas semua, tidak ada yang Kristen dulu di sini. Sekarang yang Muslim tinggal 5 kakak barangkali tempat ini. 50 kakak lebih. Mereka sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. Puji Tuhan. Kita akan lihat nanti tempatnya sudah sangat dekat. Teman-teman sudah pada di sana. Saya sengaja buat video ini sini supaya kita bisa melihat. Ayo kita masih mau melihat. Sambil minum teh manis teman-teman. Oke ya. Oke. Ini masih hutan semua. Di sini juga ada satu sungai yang sangat bagus, sangat baik. Airnya jernih sekali. Kita bisa mandi nanti. Mau sore, malam, pagi. Asal tahan dingin. Itu gereja kita. 4 pos PI perintisan yang telah dibangun, telah memenangkan banyak jiwa di tempat ini. Kita akan menangkan seluruh daerah ini bagi Kristus. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Ini sungainya sangat baik, teman-teman. Tuh sangat baik. Ini kampung-kampungnya dulu. Coba perhatikan. Itu pemuda kita juga. Halo Dana. Saya Joshua. Perwira. Ya, senang ya kita ketemu lagi ya. Ya, nanti jumpa di gereja kita. ya. Mandi dulu. Yo. Teman-teman mau lihat sejenak kampung ini? Coba perhatikan. Ini posisi kampung ini teman-teman. Kita sudah memenangkan mereka, kita bersyukur kepada Gede. Oke, itu tempat pelayanan kita. Kita akan bersama-sama. Sampai ketemu ya. Oke. Selamat sore Bapak. Sore. Oke, itu tim kita. Lanjutkan nanti lagi ya. Ini teman adiknya adiknya Lukas. Ini juga siapa? Lukas. Ini siapa ini? Kok ada orang Andreas. Kok Jojo? Dulu. Kalau misalnya aku kasih lah sama dia tadi. Kemudian aku bilang bagi lawangmu 10.000 deh. Itu pemberian atau tidak? Kira-kira itu pemberian? Aku minta uangnya 10.000. Pemberian itu?
Minta. Enggak lah ya. Walaupun aku minta 10.000 tetap dia harus keluarkan sesuatu kan. Berarti itu nggak pemberian. Yang namanya pemberian itu cuma aku nggak minta apa-apa. Itulah pemberian. Ya kan ikhlas. Minta lagi Dek. Nah, surga itu diberikan cuma-cuma. Kita nggak perlu lakukan apa-apa untuk mendapatkan. Kita nggak perlu lakukan apa-apa untuk mendapatkannya. Perlu ya bos ya bos. Bang bos. Dan sini Dan. Iya bos. Apa yang perlu kita lakukan? Ini ada contohnya. Hah? Misalnya lah saya ketahuan mencuri di kampung ini. Kemudian adalah kita bilang kepala suku di sini kan. Aku bilang lah Pak, aku sebenarnya yang larinya dari rumah. Istriku sakit, anakku sakit, aku cari uang. Rupanya pas aku lihat sini ada uang, aku dapat lah, aku ambil. Ini udah di ruang pengadilan, aku udah ketangkap. Ini uang 50 juta Bapak Dwi Sin, uang Pak Dwi Sinulinga ini aku ambil. Aku balikkan pun Pak Hakim. Aku nggak akan mencuri lagi. Misalnya ibu lah jadi hakim yang adil. Ibu ampuninya aku. Ampunilah le, gara-gara sakit. Enggak lah. Hah? Enggak lah, bonyok lah. Hah? Bonyok. Apa Nah. mau? Kayak bunuh Habis lah Pak, kalau namanya mencuri di kampung ketahuan kedapatan. Iya, pasti nggak diampuni Nah, kan? kan bonyok lah Pak. Iya, bonyok, pasti nggak diampuni. Namanya orang bersalah harus dihukum. Kita pernah lakukan kesalahan? Pernah bohong? Pernah adik ini diajari bohong? Nggak pernah mungkin ya. Kan nggak pernah diajari mamanya dia bohong. Tapi dari mana dia tahu dia bohong? Enggak, dia tahu sendiri. Karena natur bohong. Bohong itu sudah ada dalam dirinya. Sudah ada dalam dirimu, sudah ada dalam dirimu. masing lah. Sudah ada dalam diri kakak, sudah ada dalam diriku. Kita nggak pernah diajari bohong, tapi kita tahu cara bohong. Itulah namanya kesalahan. Kita ini manusia yang sudah salah. Karena kita berdosa. Contohnya satu hari ini kamu Dek, perwira, namamu luar biasa. Kau lebih banyak melakukan yang benar atau yang salah hari ini? Salah. Salah. Ada sini yang berani tunjuk tangan bilang lebih banyak yang baik hari ini? Nah, Kalau kita orang bersalah harus dihukum kan? Hukumannya apa? Neraka. Berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya kita akan dihukum di neraka. Lalu bagaimana cara supaya kita tidak kena hukuman ini? Contohnya lah aku mau tinggal di rumah kakak ini. Kakak baru apa kak? Baru perangin-angin. Kalau aku tinggal di rumah kakak ini, pakai cara aku atau cara kakak ini? Menurut kalian gimana? Tentu cara kakak ini kan? Gak mungkin aku tinggal di rumah kakak ini, aku pulang jam 2 malam. Ya kan? Baru duduk di sofa ngangkat kaki. Kan gak mungkin kan? Harus dibilangnya, Purba, di sini kalau mau tinggal kau sopan. Makan kita sama kan gitu. Contohnya gitu kan? Pulang jangan terlalu malam. Surga itu rumah siapa? Berarti kalau mau tinggal di sana pakai cara siapa? Ya cara Tuhan, bukan cara kita. Bukan karena amal baik kita masuk surga. Lalu cara Tuhan gimana? Ini ada cerita. Adalah seorang jenderal. Jenderal ini bijaksana. Ganteng. Gantengnya kayak saya lah mungkin. Hidung saya pesek lebih ganteng ada ini. Hidung dia mancung. Jenderal ini bijaksana. Tetapi dia memimpin rakyat seperti di kampung-kampung gini. Karena makanan sedikit, dia harus menghemat. Akhirnya rakyat pun makannya dijaga-jaga. Rupanya suatu hari ada yang mencuri. Wah, jenderalnya marah. Jenderalnya marah. Cari semua rumah-rumah, siapa yang mencuri? Dicari lah. Tuh, nggak dicari. Bilang semua rakyat. Dek, kamu mau kemana, Dek? Nanti datang lagi ya. Sebentar lagi. Sikit lagi ya, Dek. Maaf ya, Dek. Jadi, dibilang jenderalnya, padahal udah mencuri kan, kumpul ke semua rakyat. Di pendopo, dikumpulkan lah. Dibilang jenderalnya. Mulai hari ini, kalau ada yang mencuri makanan, dia akan dicambuk 50 kali. Sama algojo, di depan umum. Wah, semua rakyat ketakutan. Ditempel-tempel lah pengumuman. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan aman, 4 bulan aman. Rupanya bulan kelima, ada lagi yang mencuri. Wah, jenderalnya marah. Dibilang prajuritnya, cari. Dicari rumah-rumah. Dapatlah pencuri ini. Datanglah jenderalnya. Prajuritnya, jenderal, lapor. Ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Pencurinya sudah tertangkap. Bagus, kata jenderalnya. Wah, jenderalnya senang. Tapi prajuritnya agak ketakutan. Kenapa kamu? Tapi ada kabar buruk, jenderal. Apa kabar buruknya? Takut prajuritnya. Sebut kenapa kabar buruknya? Yang mencuri mama jenderal, kata. Terkejut jenderal. Wih, mama aku, kata.
Mamanya yang sudah 90 tahun umurnya. Wah, rakyat cepat tahu. Wah, gawat ini. Besok pagi mamanya sudah dibawa ke pendopo. Untuk dicambuk berapa kali? 50 kali. Mamanya sudah 90 tahun, rakyat sudah hadir melihat. Jenderal datang. Jenderal, rakyat mulai bisik-bisik. Sebelah sini mulai bisik-bisik. Mat Husip. Apa bahasa Korea bisik-bisik? Kurang. Hah. Kurap-kurap. Musik. Musik. Kurap. Kurap itu penyakit kulit. Bisik-bisik. Bisik-bisik lah sebagian sini. Ih, apa yang dilakukan jenderal kita ini? Apakah dia akan menghukum mamanya itu? Hukumannya berapa? 50 kali. Jangankan 50 kali cambukan. 3 kali cambukannya mamanya itu mungkin mati. Kalau dihukumnya mamanya itu, ngapain kita dipimpin sama jenderal yang tidak punya kasih kayak gitu? Anak durhaka namanya itu kan? Tapi sebagian lagi di sini bisik-bisik. Apa yang dilakukan jenderal kita ini? Apakah dia akan mengampuni mamanya? Membebaskan mamanya? Loh, kalau mamanya dibebaskan, itu namanya jenderal tidak adil. Karena mamanya dibebaskan, kayak mana kalau mamaku? Kalau dibebaskan, ya ngapain kita dipimpin sama jenderal yang tidak adil? Jenderal berkata semua tenang. Hukuman akan dilaksanakan. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, pas ketiga berhenti kata jenderal. Loh, Sumarmin kok berhenti? Dia mendekati mamanya. Mama, aku mengasihimu, kata jenderal itu. Tapi mama, keadilan harus kutegakkan. Karena orang yang bersalah harus dihukum. Akhirnya jenderal itu membuka jubah jenderalnya. Dia pasangkan ke mamanya, maaf ya kak. Dia pasangkan ke mamanya. Dia geser mamanya ke samping. Kemudian jenderal itu tunduk sujud di bawah Algojo. Yang Algojo ini adalah sebenarnya budaknya, hambanya, pesuruhnya. Hei Algojo, cambul aku, kata jenderal ini. Akulah yang menanggung hukuman atas mamaku. Akhirnya jenderal itu dicambuk sebanyak 50 kali. Setelah ke-50 kali, semua rakyat memberikan 2 jari jempol kepada jenderal itu. Nah, teman-teman, dari cerita ini kalian melihat kasih tidak? Lihat, jenderal mengasihi mamanya. Kalian melihat keadilan? Lihat. Keadilannya di mana? Hukuman tetap di Jalankan. Tuhan itu maha kasih, bukan? Tuhan maha kasih kan? Karena Tuhan maha kasih, dia nggak mau menghukum kita. Ya kan? Tapi Tuhan maha adil tidak? Tuhan maha adil. Artinya kalau Tuhan maha adil, orang yang bersalah harus apa hukumannya? Neraka. Lalu bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya dan keadilannya? Di satu sisi dia mau tunjukkan kasihnya dan keadilannya. Itulah yang disebut harus ada pengorbanan. Itulah yang kita kenal namanya Tuhan mengorbankan dirinya menjadi manusia. Yang kita kenal namanya Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa dia datang menjadi manusia? Karena dia mau menyelamatkan manusia. Dia bukan mau menyelamatkan anjing. Dia bukan mau menyelamatkan babi. Dia mau menyelamatkan manusia. Manusia, dan saya manusia. Makanya dia menjadi manusia untuk menolong manusia. Bisa nggak orang buta menuntun orang buta? Enggak. Bisa orang buta menuntun orang buta? Nggak bisa. Bisa nggak orang berdosa menolong orang berdosa? Nggak bisa. Hanya orang kudus yang bisa menolong orang berdosa. Siapa yang kudus? Hanya Yesus. Ketika dia mati di kayu salib untuk menunjukkan kasihnya kepada kita semua. Tetapi ketika dia juga mati di kayu salib untuk menunjukkan keadilannya kepada kita semua. Sehingga dengan kematiannya di kayu salib, kasih dan keadilannya dapat kita terima. Makanya ketika dia disalib, terakhir dia ngomong apa? Ayo siapa tahu, saya kasih permen. Sudah selesai. Tapi kalau terjemahan yang sebenarnya bukan itu yang lebih tepat. Sudah lunas. Artinya apa? Semua dosa kalian, semua dosa saya itu sudah lunas dibayar Yesus ketika dia mati di kayu salib. Lalu bagaimana caranya supaya itu lunas? Dia berkata, hanya dengan iman. Hanya dengan percaya kepada dia. Ini contohnya. Misalnya ada seorang akrobat. Tahu akrobat? Akrobat tahu? Enggak. Itu pemain sirkus yang jalan di atas tali. Yang kalau jatuh itu mati. Tahu kan? Pernah nonton di kayak gitu kan? Atau dengar kayak gitu. Dia jalan misalnya di jalan di atas tali, inilah akrobat. Tapi jaraknya 30 meter ke atas. Dia mau jalan. Kemudian penonton banyak di bawah. Dia bilang, "Hei penonton, kalian percaya nggak aku bisa jalan di atas ini?" Penontonnya bilang tanpa pengaman, "Kami lihat dulu lah, baru kami percaya." Si blondin ini jalan, pelan-pelan dia jalan.
Pokoknya selamat. Wah, semua orang kagum. Hebat Blondin. Pertunjukan kedua, hei penonton, kalian percaya nggak? Aku bisa kembali. Tapi kali ini aku bawa beko, isinya semen 80 kilogram. Tadi kan nggak bawa apa-apa. Kami harus lihat dulu lah. Dibawa si Blondin ini lah. Semennya isi 80. Selamat. Wow, semua orang makin kagum. Pertunjukan terakhir. Hei penonton, kalian percaya nggak? Aku bisa kembali melewati kabel ini, tali ini, dengan membawa beko yang sama. Tapi kali ini isinya nggak semen, isinya seorang manusia. Orang mulai berpikir, tadi semennya 80 kg. Ya kalau manusia 70-60 kg pasti bisa toh. Sama saja. Tiba-tiba semua orang bilang, kami percaya lah katanya. Ditanya oleh ibu-ibu, ibu percaya? Dia bisa membawa itu. Oh, saya punya tato Mr. Blondin katanya. Wow, sangat suka. Menunjukkan bahwa dia percaya. Saya yakin, ditanya anak muda. Oh, saya yakin. Semua orang ditanya percaya. Percaya, rupanya ditanya lah anak muda. Anak muda, kau yakin dia bisa membawa itu? Oh, saya yakin 1000% katanya. Kalau gitu anak muda, kamu mau menjadi sukarelawan. Kau lah dibawa. Loh, jangan aku lah, aku belum kawin katanya. Tadi dia bilang dia percaya. Tapi ketika ditawarin untuk naik, dia nggak mau. Nggak mau. Ditanya semua orang bilang percaya, tapi disuruh naik ke atas menjadi sukarelawan. Nggak ada yang betul percayanya itu. Itu namanya percaya di sini. Ya karena nggak ada yang mau, ya pertunjukan dibubarkan. Tapi membubar, tiba-tiba anak-anak segini mau datang. Lari dia ke atas, aku mau katanya. Orang bilang, jangan. Naik dia maksa ke atas, aku mau. Akhirnya dia naik dan dibawa, semua orang menonton dengan tenang. Dan akhirnya selamat. Ketika anak itu turun ditanya lah, kau anak siapa? Berani kali kok. Gak dimarahi, nggak takut mati kok ya? Datang dibilang, kok takut? Orang dia bapak aku kok katanya. Pertanyaannya, ada nggak beda percaya si anak ini dengan percayanya kita tadi? Ada bedanya? Ada bedanya? Anak ini bukan hanya percaya di sini, dia juga percaya di sini. Di sini orang yang bawa bapak aku kok katanya. Bukankah kita panggil Tuhan kita Bapak? Ya kan? Kan kita panggil Tuhan kita Bapak kan? Bapak kami yang di surga. Jika engkau percaya kepada Tuhan, engkau nggak hanya percaya di sini, tapi engkau harus percaya di sini. Apa artinya percaya di sini? Engkau tahu tentang Tuhan, tapi engkau harus mengandalkan hidupmu kepada Dia. Sama seperti anak-anak tadi mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Sekarang saya tanya sama kalian. Kalian mau mendapatkan hidup kekal, masuk surga? Mau? Kalau begitu caranya bagaimana? Kita harus meminta kepada Yesus. Sekarang kita berdoa, boleh? Ayo kita berdoa ya. Tapi intinya ini kembali kepada hati kalian. Saya hanya mengantarkan. Hati kalianlah yang menentukan. Hati kalianlah yang menentukan ini benar. Oke? Ayo sekarang kita boleh berdoa. Nanti kalian boleh ikuti kata-kata saya ya. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya berdoa pertama kali. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih aku boleh bertemu dengan semua saudaraku di tempat ini. Aku mengasihi mereka karena Engkau mengasihi mereka. Tuhan, aku telah memberitakan kabar baik yang telah Engkau perbuat 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Saat ini mereka akan mendengar itu daripadamu dan menerima langsung daripadamu anugerah hidup kekal itu. Dengarkanlah doa mereka Tuhan. Mintalah teman-teman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Aku sadar aku adalah orang berdosa. Banyak pelanggaran yang telah kulakukan. Aku harusnya dihukum di api neraka. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib agar aku diselamatkan. Engkau dihina di kayu salib supaya aku dimuliakan. Engkau direndahkan di kayu salib supaya aku ditinggikan. Engkau terkutuk di sana supaya aku diberkati. Tuhan Yesus terima kasih. Aku membuka hatiku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Pimpinlah hidupku, sertai hidupku, pakailah hidupku untuk kehendak-Mu, untuk rencanamu, untuk kemuliaan. Tuhan Yesus, aku akan bertobat dari pelanggaranku. Tolong aku, pimpin aku, mampukan aku. Aku tahu ini berat, tapi di dalam Yesus semua mungkin, karena Engkau akan berikan kekuatan.
Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku terima janjimu. Aku terima janji. Mulai hari ini aku percaya Mulai hari ini aku percaya bahwa semua dosaku telah lunas. bahwa semua dosaku telah lunas. Dibayar oleh Yesus. Dibayar oleh Aku telah merdeka Aku telah merdeka karena Yesus, karena Yesus. bukan karena diriku. Bukan karena diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Aku percaya kapanpun aku meninggal dunia, aku pasti masuk surga. aku pasti masuk surga. Bukan karena kebaikanku, Bukan karena kebaikan. tapi karena kebaikanmu. Semua ini hanya kuterima karena iman. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Puji namamu, Puji nama, tinggikan namamu. tinggikan nama. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. aku berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dah. Saya mau tanya terakhir. Kalau kalian meninggal hari ini yakin pasti masuk surga?